Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masyarul muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Di antara kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Fawaid adalah kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan larangan ini merupakan bagian yang lain dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama menjelaskan arti takwa itu adalah seseorang ittikhadul wiqayati min adzabillahi Subhanahu wa taala bi fi'li ma amarallahu bihi wastinabi ma naha anhu. Mana takwa itu adalah seseorang mengambil benteng untuk selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala, dari adab neraka dengan cara dia mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada perkara yang sangat penting yang ini ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya dalam kitab beliau Majalis Syahr Ramadan di saat menjelaskan surah Ali Imran di ayat yang ke-133 ya bahwa Allah menyuruh kita untuk bersegera menuju ampunan dan surganya yang itu Allah sediakan bagi bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengerjakan perintah meninggalkan larangan. Namun ketika seseorang itu meninggalkan larangan harus ada niat yang benar ya ketika meninggalkan larangan tersebut. Yang pertama niatnya adalah ta'atan lillah, bahwa dia meninggalkan larangan itu karena ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ketika dia mendapatkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, la tajassasu, ya, janganlah kalian berbuat tajassus, mengorek-orek kesalahan orang lain. Allah melarang untuk berbuat ghibah, ya. Allah melarang untuk wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, untuk melarang memakan harta manusia dengan cara yang batil. Maka ketika dia meninggalkan larangan tersebut, semata-mata dia ingat bahwa ini bagian dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia niatkan ya yaitu agar hatinya hadir, niatnya hadir ya akan ya adab Allah Subhanahu wa taala bila dia tetap melakukan perbuatan dosanya tersebut. Dia tetap ya melakukan perbuatan tersebut, maka dia khawatir bahwa dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin alim. Ya sesungguhnya aku takut ya kepada Rabbku ketika aku berbuat maksiat terhadap adab yang sangat pedih. Maka seseorang harus punya perasaan takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pun juga tentu dia berharap bahwasanya ketika dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikannya pahala. Maka tiga perkara ini itu pun harus hadir pada hati seseorang ketika dia meninggalkan perbuatan dosa yang maksiat. Yang pertama, niatnya bahwa dia meninggalkan dosa itu karena ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah melarangnya melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, harus ada rasa khawatir dia akan adab Allah bila dia tetap melakukan perbuatan dosa tersebut, bila dia nekat melaksanakan perbuatan tersebut. Yang ketiga, dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bila dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, tidak semua kemudian orang yang tidak berbuat dosa maka itu orang yang bertakwa. Tidak, tergantung niatnya. Kan ada orang yang tidak korupsi. Mengapa dia tidak korupsi? Karena dia takut ditangkap KPK, masuk penjara, tercemar nama keluarga. Maka ini perbuatan baik dalam sudut pandang keduniaan. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini belum belum terdapat pada dirinya nilai-nilai ketakwaan sampai itu dalam hatinya muncul tiga perkara tadi, yaitu bahwa dia ingin mentaati Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat, dia ingin selamat dari adab Allah, dia takut dari adab Allah tersebut, dan dia ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setiap perbuatan maksiat yang kita jauhi dinilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.